Selamat datang di Irwan Cetas Channel. Apakah teman-teman percaya dengan hantu? Tentu saja mayoritas dari kita itu percaya dengan hantu. Apalagi masyarakat Indonesia sangat erat kaitannya dengan hal-hal mistisme seperti hantu. Tapi tahukah kamu bahwa hantu tidak pernah terbukti tidak ada oleh sains? Jadi sains tidak pernah membuktikan hantu itu ada atau tidak. Ya, karena cara kerja sains bukan seperti itu. Sains hanya meneliti fenomena yang tampak, bisa diamati, diobservasi, atau paling tidak bisa dihitung dalam rumus-rumus tertentu. Jadi dalam pandangan sains, hantu bukanlah fenomena. Itulah alasan kenapa sains tidak bisa membuktikan adanya hantu. Tapi fenomena penampakan hantu itu bisa dijelaskan oleh sains, atau paling tidak ada penjelasan-penjelasan yang lebih rasional dan logis ketimbang penjelasan-penjelasan yang bersifat mistis atau klinik. Dan inilah beberapa penjelasan alternatif yang lebih logis, rasional ataupun ilmiah tentang penampakan hantu. Beberapa penampakan hantu mungkin hanyalah sebuah ilusi optik, di mana kondisi lingkungan atau kondisi cahaya tertentu membuat objek atau bayangan itu tampak menakutkan atau tampak tidak biasa. Sebagai contoh ilusi optik yang dianggap sebagai penampakan hantu adalah fenomena psikologi yang bernama pareidolia. Apa itu pareidolia? Pareidolia adalah fenomena di mana otak manusia cenderung menafsirkan pola atau gambar yang tidak beraturan sebagai sesuatu yang dikenali seperti wajah manusia atau hal-hal yang menyeramkan. Sebagai contoh bayangan benda di dalam ruangan, otak kita menyimpulkan atau menafsirkan itu seperti sesosok makhluk hitam yang tinggi besar, yang ternyata hanyalah bayangan dari benda tersebut. Atau dulu saya pernah ketakutan ketika melihat sebuah sesosok pocong. Ternyata setelah siang saya lihat itu bukan pocong, hanya buah nangka yang dibungkus oleh karung putih. Pasti ada teman-teman yang relate dengan buah nangka yang dibungkus karung putih itu. Karena pencahayaan yang kurang, terus dasar juga saya takut, jadi nangka yang dibungkus karung putih itu, otak saya menafsirkan itu adalah pocong. Terus penjelasan berikutnya kenapa orang bisa melihat penampakan hantu, yaitu adalah halusinasi. Dalam sains, proses penglihatan itu sudah jelas bagaimana mekanismenya. Ketika cahaya memantul dari sebuah objek terus masuk ke mata kita, dalam mata kita terus diubah menjadi sinyal-sinyal listrik yang diteruskan ke otak melalui saraf optik. Terus di otak data-data ini diolah dan diinterpretasikan menjadi sebuah gambar. Jadi mata hanyalah sensor, yang membuat gambar itu adalah otak kita. Tapi di dalam kondisi tertentu, walaupun mata kita tidak mendapat rangsangan cahaya, otak kita bisa membuat atau menghasilkan gambar-gambar tertentu. Jadi bisa dibilang walaupun mata tertutup, otak bisa menghasilkan gambar. Contohnya apa? Contohnya waktu kita bermimpi. Mata kita tertutup tapi gambar-gambar yang terlihat atau terlintas di pikiran kita itu sangat jelas, padahal tidak ada rangsangan cahaya di mata kita. Ya, kurang lebih seperti itu penjelasan dari halusinasi. Dan penyebab halusinasi itu ada beberapa hal, seperti stres, terus kelelahan, terus kurang tidur. Ini juga yang menjelaskan orang-orang yang melakukan semedi, yang tidak tidur 3 hari 3 malam melihat penampakan, ya bukan karena mendapat kesaktian, tapi ya karena kurang tidur saja. Terus terpengaruh oleh zat-zat tertentu yang biasanya terdapat di jamur yang biasa dipakai mabok gitu. Terus kalau yang di Indonesia itu kecubung, terkenalnya kecubung, karena pernah tetangga saya itu dikira kesurupan padahal mabuk kecubung. Terus juga penyebabnya bisa masalah mental seperti skizofrenia, terus bipolar, dan juga depresi berat atau masalah-masalah neurologis seperti epilepsi atau juga demensia. Jadi itulah beberapa hal yang biasa menyebabkan halusinasi. Dan perlu diketahui seperti penglihatan di mana gambar itu diprosesnya di otak, begitupun juga pendengaran, juga penciuman. Jadi halusinasi itu bukan hanya sekedar penampakan atau penglihatan, bisa juga penciuman dan juga pendengaran. Jadi kita bisa berhalusinasi melihat sesuatu, mendengar sesuatu, atau mencium sesuatu. Penjelasan yang ketiga yaitu hoax atau penipuan atau palsu. Penampakan yang dianggap sebagai penipuan, hoax, atau yang palsu itu seringkali terjadi karena beberapa alasan, seperti ingin mendapat perhatian. Terkadang ada orang yang mau ngarang cerita-cerita horor demi mendapat perhatian di dalam tongkrongan. Pasti ada temanmu yang kayak begitu. Atau kau sendiri pernah ngarang cerita karena hal-hal yang mengerikan atau yang mistis-mistis itu sangat menarik di dalam tongkrongan.
Atau juga seperti video-video yang tersebar di media sosial soal penampakan hantu, itu pasti banyak sekali yang nonton. Inilah yang membuat orang-orang itu rela ngarang-ngarang cerita biar dapat perhatian. Itu di beberapa orang mendapat perhatian itu menyenangkan lah, bisa dibilang mendapatkan kebahagiaan. Terus tujuan yang berikutnya tujuan hiburan dan komersial. Ya, kita sudah tahulah banyak acara-acara TV atau di channel-channel YouTube yang membahas atau menayangkan penampakan-penampakan hantu. Ya, walaupun di mayoritas orang Indonesia itu percaya bahwa itu betul, pada faktanya itu hanyalah sebuah hiburan yang digunakan untuk mencari cuan. Jadi masih ada saja yang percaya yang kayak begituan, padahal itu hanya settingan atau hiburan. Karena target pasarnya juga orang Indonesia yang sangat menggemari hal-hal mistis. Jadi konten-konten seperti itu sangat laku di Indonesia. Terus tujuan berikutnya karena ketidaktahuan atau kesalahpahaman. Pernah nggak sih kamu nonton video penampakan hantu yang ada di internet itu resolusinya 1080p atau paling tidak 480p? Saya tidak pernah menemukan video-video yang jernih soal penampakan hantu. Ya, paling tidak ada yang jernih, tapi editannya itu kentara sekali. Kebanyakan video-video penampakan hantu pasti buram, kurang cahaya, kabur, seperti resolusinya cuma 144 pixel. Pernah teman saya bilang bahwa penampakan hantu itu nyata, bukan halusinasi. Banyak hantu-hantu yang terekam kamera, kan tidak mungkin kamera itu berhalusinasi. Ya, saya jawab memang ya benar, memang kamera tidak bisa berhalusinasi. Tapi yang jadi pertanyaan mendasar, yang di dalam video itu apakah memang benar hantu? Ya, bisa jadi siluet cahaya, bisa jadi objek yang terekam videonya yang resolusinya rendah. Ya, bisa jadi memang bukan hantu, cuma video karangan saja. Kan itu yang menjadi pertanyaan mendasar. Dan itulah beberapa penjelasan yang sifatnya logis atau rasional atau ilmiah tentang penampakan hantu. Dan di berbagai buku yang sempat saya baca, penampakan hantu juga itu sangat erat kaitannya dengan kultur dan budaya di masyarakat setempat. Bahkan ada yang mengatakan hantu itu adalah hasil dari konstruksi budaya di masyarakat sekitar daerah itu. Ini juga yang menjelaskan kenapa hantu-hantu di setiap daerah itu berbeda-beda. Misalnya hantu-hantu yang ada di Eropa itu seperti werewolf, terus Dracula, terus apalagi yang sejenisnya seperti itu, sangat berbeda dengan hantu-hantu Indonesia yang bisa berwujud pocong, terus kuntilanak, tuyul. Kan tidak pernah dengar orang Inggris melihat penampakan hantu itu hantunya genderuwo atau pocong. Ya, karena memang daerahnya itu berbeda. Jadi sekali lagi, jika kalian percaya dengan hantu, ya kembali ke pribadi masing-masing. Tapi paling tidak ada loh penjelasan alternatif yang lebih logis, lebih rasional, atau paling tidak lebih ilmiah dibanding penjelasan-penjelasan yang sifatnya horor, mistis, dan klinik. Dan sekian saja, terima kasih sudah menyimak dan dadah.